Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, kesempatan ini karena kemarin ada yang nanya Pak, bagaimana cara memulai literatur review. Oke, now let's talk about how to get start literatur review. Oke, jadi bagaimana cara memulai literatur review? Pertama yang harus kita sajikan adalah tahap pertama adalah eh, kita tentukan dulu topiknya apa. Oke. What the topic want to discuss. Oke, apa sih topik yang mau kalian bahas gitu ya? Tentukan dulu topiknya dalam keperawatan. Oke, pick an area of interest. Ya, silahkan pilih area topik yang mau kalian bahas itu apa, di KMB, di anak, paternitas, gawat darurat, kritis, di mana gitu ya, keperawatan mana. Kedua, bakal lebih mudah kalau kalian gunakan pertanyaan 5W1H atau what and why gitu kan, questionnya yang nanti bisa diperluas lagi jadi beberapa pertanyaan lagi. Contoh, apa sih penelitian terkini tentang obesitas? Kemudian bagaimana signifikasinya terhadap dunia keperawatan atau dunia kesehatan, ya? Atau contoh, gimana sih dokumentasi asuhan keperawatan sekarang? Apa sih teknologi yang terbaru sekarang untuk dokumentasi? Apa hambatan untuk mengimplementasikannya? Gimana caranya? Nah, kayak gitu. Mulai dari topik dulu, kemudian cari pertanyaan apa sih yang terkini sekarang, nah gitu ya, cari isu terkininya. Kemudian kalau mau biasanya di keperawatan itu yang paling ini terkait safety ya, tentang cuci tangan, tentang pencegahan infeksi, tentang pencegahan pasien jatuh, ya kayak gitu. Silahkan bebas kalian pilih topiknya apa, yang penting dalam lingkup keperawatan. Oke, kemudian memformulasikan question formulation, ya, memformulasikan pertanyaan. Jadi memformulasikan pertanyaan ini akan membantu kalian dalam memfokuskan apa sih yang akan kalian bahas, apa yang akan kalian cari dalam literatur review. Oke, di video sebelumnya coba kalian, saya kan pernah mengadakan pelatihan, coba dicek lagi videonya bagaimana cara mencari di sumber dan bagaimana cara menulis. Itu ada, itu udah saya siapkan, tapi ini di sini saya bahas lagi. Oke, contoh memformulasikan pertanyaan itu, contoh kalau kalian tertarik dalam misalkan pendidikan kesehatan atau mau di dunia sekarang lagi COVID nih, lagi vaksin, efektivitas vaksin pada anak, kalian pengen nyari itu ya, cari bagaimana sih efektivitas vaksin COVID pada anak-anak, nah gitu ya, cari. Kalau kalian mau cari tentang evaluatif literatur review gitu kan. Nah, jadi macam-macam ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin kan, ada yang evaluatif, ada yang membandingkan, ada yang mencari kesamaan gitu ya. Tergantung dari tujuannya kalian mau apa gitu ya. Mau cari evaluasi kah, mau membandingkan kah, atau mencari kesamaannya. Oke, selanjutnya research question or hypothesis. Ada beberapa riset kriteria dari pertanyaan research dari literatur review ini. Contoh, kalian kalau yang membandingkan atau cari kesamaan, contoh pertanyaannya, apakah A berhubungan dengan B? Nah, gitu.
apakah pengetahuan berhubungan dengan sikap? Nah, itu yang sering muncul tuh. Apakah misalkan vaksin efektif untuk mencegah apakah misalkan vaksinasi COVID itu misalkan menurunkan tingkat kematian, nah kayak gitu, itu yang bersifat evaluatif gitu ya. Jadi ini untuk kriteria pertanyaannya apa bisa berhubungan, bisa mengevaluasi atau membandingkan dan lain sebagainya. Ya, oke itu. Nah, eh, jadi contohnya nih kalau contoh kan di sini pengen cari hubungan ya, apakah A terkait dengan B, nah, atau bisa question formnya apakah nilai atau di kelas A mempengaruhi partisipasi di kelas B, atau apakah edukasi orang tua di tingkat A itu mempengaruhi vaksinasi status vaksinasi status B, nah, kayak gitu ya. Banyak nantinya untuk pengembangan pertanyaan. Jadi literatur review-nya bisa judul literatur review-nya misalkan tingkat di kelas A tingkat di grade A partisipasi motivator grade S A classroom participation motivator literatur review, atau bisa contohnya atau judulnya bisa education level and vaccination literatur review. Jadi tergantung kalian topiknya mau apa gitu ya. Kalau hipotesis kriteria ya tergantung apakah A terkait dengan B, nah, hipotesisnya kalau A maka terjadi B. Nah, itu hubungan antara research question dengan hipotesis. Kalau atau bagaimana A dan B berhubungan dengan C. Nah, maka hipotesisnya kalau A dan B maka terjadi C. Atau pertanyaannya apakah A berhubungan terhadap B ketika kondisinya C dan D. Maka hipotesisnya kalau A maka B kalau A dan kalau A kemudian maka akan terjadi B ketika kondisinya C dan D. Nah, itu hipotesisnya. Oke. Nah, tergantung dari kalian sebenarnya pengen subjeknya apa gitu ya. Kalian ya yang mudah-mudah aja lah membandingkan aja ya nanti ketika nyusun. Bisa simpel banget nanti. Kemudian refining the question. Nah, refine the question. Jadi kalian harus setelah kalian memilih topik, literatur review, kemudian membuat pertanyaan, menyusun hipotesis. Nah, kalian harus lebih lebih realistik ya, lebih fokus lagi gitu ya. Jadi contoh harus dilengkapi 5W, 1H-nya ya. Who, what, when, where, why, and how question itu harus ditanyakan lagi, refine terhadap topik yang kalian tentukan tadi ya. Bisa topiknya itu bisa diinikan ya tadi saya bilang kalian mau secara deskriptif, menarasikan saja, gambaran saja, atau membedakan, atau membandingkan, atau asosiatif, atau hubungan gitu ya. Jadi
kalian harus sudah menentukan topik, apakah kalian pengen menghubungkan, pengen membandingkan, pengen mencari mengevaluasi, atau hanya menggambarkan saja. Contoh di kasus COVID tadi yang vaksin. Apakah kalian pengen menggambarkan tingkat partisipasi vaksin COVID-nya? Apakah kalian pengen membandingkan antara vaksin A, B, C, D keefektifannya? Apakah kalian pengen menghubungkan tingkat partisipasi dengan tingkat pendidikan? Nah, kayak gitu. Jadi banyak, tergantung inilah yang dimaksud defining the question tuh. Kemana arah kalian literatur review-nya gitu ya. Setelah itu, silakan susun Pico. Pico kan kemarin sudah kita jelaskan bagaimana tabelnya ya, cari. Nah, contoh Pico. Pertama populasinya atau problemnya apa P-nya tuh ya. Bagaimana populasinya? Nah, contoh P-nya gitu kan, patient population problem. Mau umur berapa? Laki-laki perempuan. Nah, itu ya. Intervensinya apa yang dikasih? Contoh yang dikasih vaksin atau yang obesitas atau yang dikasih penkes. Nah, kemudian comparison, apa sih perbedaannya? Tadi sudah saya sebutkan. Apa sih perbedaannya? Misalkan yang dikasih treatment A dengan yang tidak dikasih treatment A. Nah, kayak gitu. Outcome-nya, bagaimana hasilnya? Gitu ya. Tadi sudah saya ini kan masukkan dari apa namanya, dimasukkan berbagai sumber yang tadi kalian cari. Contoh gini ya, bagaimana efek dari dressing dengan apa namanya aluminium foil gitu ya, komposisinya pada pasien gangren diabetik gitu ya. Populasinya siapa? Pasien dengan diabetes. Intervensinya dressing dengan silver gitu ya. Nah, kemudian tadi outcome-nya apa? Efektif enggaknya? Hasilnya gimana gitu ya? Comparison-nya apakah ada perbedaan antara yang dikasih silver sama enggak? Nah, outcome-nya apa? Gimana hasilnya? Kayak gitu ya. Pico tuh. Nanti diisi. Nanti dicari dulu baru diisi di tabel tadi. Kemudian dibandingkan. Atau contoh, how effective are antidepressive medication on anxiety and depression? Bagaimana keefektifan pemberian kolaborasi antidepresif pada pasien ansietas dan depresi? Intervensinya apa? Kolaborasi pemberian antidepresi. Populasinya siapa? Ya, pasien dengan mengalami kecemasan. C-nya apa? Komparasinya. Ya, komparasikan yang dikasih sama yang enggak. Outcome-nya apa? Ya, bagaimana ansietasnya? Berkurang atau enggak? Nah, kayak gitu ya. Nah, ini basic literature review. Apa yang harus dilakukan? Pertama, ya tadi, cari topiknya dulu apa? Harus ada topiknya dulu. Kemudian ya tentukan pertanyaannya, apa pengen membandingkan lah, pengen menggambarkan lah gitu ya, fokuskan gitu ya. Kemudian variabelnya ditentukan, kemudian pertanyaannya apa buat hipotesanya, nah, baru fokus literatur review, susunlah nantinya gitu ya. Nah, di mana Pak nyari literaturnya? Nah, itu tergantung dari tempatnya dan katanya, kata kuncinya yang dicari gitu ya. Di mana tempatnya? Ya bisa perpustakaan kalau buku, bisa di internet, bisa Google Scholar, bisa China Hall, bisa Smego, atau database lainnya. Dan ditentukan dengan kata kunci. Nah, ini juga penting tuh. Nah, coba kalian tonton video yang tentang bagaimana cara menyusun. Itu saya pernah pas pelatihan tuh ya. Silakan tonton lagi itu. Nah, place to look. Nah, di mana sih tempat mencarinya? Pertama, bisa dari buku, bisa dari e-book, bisa dari artikel di Google Scholar,
bisa dari database, bisa dari conference paper, bisa dari hasil disertasi, bisa dari skripsi, banyak. Silahkan, di mana. Nah, gimana cara mencari advanced searching nih? Nah, advanced searching kalian bisa pakai and, or, atau not. Nah, atau bisa pakai tanda petik. Wah, itu banyak tuh. Itu pokoknya semua tentang pencarian itu ada di video di pelatihan penulisan karya ilmiah itu di saya tuh ada ya. Silahkan. Kalau yang nggak bisa ini ya boleh di NCBI ya, boleh di PubMed silahkan. Kalau di Eric boleh, itu juga boleh. Untuk Cinehall itu berbayar, kalau butuh akses silahkan hubungi saya ya. Nah, sekarang mengevaluasi sudah dapat nih hasil ya, sudah dapat hasil tadi pertanyaan, topik dan lainnya sudah disintesiskan ya, apa maksud tujuan kalian sudah tahu gitu ya, membandingkan apa. Ya, kemudian sudah mencari dapat. Nah, kemudian kita evaluasi sumbernya. Nah, pertama kalau dari buku yang dievaluasi pertama sumber tahunnya, tahun eh, kapan publisnya gitu kan. Ya minimum 5 tahun ke belakang bagusnya ya. Kemudian sumbernya, penulisnya, publishernya siapa ya, itu kita lihat terpercaya atau enggak. Kemudian website, kalau untuk evaluasi website pakai radar ya, R-nya itu relevansi enggak terhadap topik yang kalian cari, authority, siapa yang megangnya, kemudian kan banyak tuh .com, UK gitu ya, apalagi .gov gitu ya, nah itu atau kalian blogspot, nah itu hati-hati ya penggunaan yang kayak gitu ya, ya cari yang apa namanya legal gitu ya, yang bagus, yang terpercaya, that appearance reason gitu ya. Nah, kemudian jurnal artikel, apa yang harus dievaluasi? Kredibilitas dari penulisnya. Kalian cek di Google Scholar ID-nya, ada nggak? Relevan nggak? Bagaimana dia melakukan penelitian itu? Sering nggak? Dan kalau jarang-jarang. Kemudian akurasi, reliability, objectivity dari artikelnya, relevansinya, currency-nya. Maksudnya tuh currency itu update enggak gitu ya. Scope and purpose, scope dari penelitiannya gimana, meta analisis kah, RCT kah, gitu ya. Lihat dari tujuan, scope dan tujuannya. Kemudian sudah evaluasi, nah kalian dokumentasikan. Dokumentasikan bukan dipoto-foto ya, kumpulkan, dipilah-pilah, disimpan. Nah, pilah file ini gitu ya. File ini disimpan di sini, file ini disimpan di sini. Nah, kemudian bagusnya dokumentasinya tuh pakai yang Mendeley, itu sudah saya ajarkan ya. Coba recheck gitu ya untuk dokumentasinya. Jadi biar gampang tuh ketika artikel ini membahas tentang ini. Nah, ya. Jadi ketika membuat referensinya itu gampang. Kemudian sintesiskan pakai summary table kalau bisa ya. Misalkan sumber pertama, tujuan penelitian dari jurnal artikel gitu ya. Itu kan bisa pakai Mendeley itu ya kalian ininya. Nah, tujuan penelitiannya apa, metodologinya apa, hasilnya gimana gitu ya. Untuk pertanyaan research question pertama gitu ya. Nah, bagaimana, apakah ada hubungan? Nah, ini sumbernya. Sumber pertama dari artikel, sumber kedua dari buku, sumber ketiga dari conference paper. Nah, itu diinikan tujuannya, metodenya dari hasil yang tadi itu ya digambarkan. Oke, ini summary table-nya ya. Autor, contoh ya, autornya si Smith tahun 2010. Desainnya mixed method, partisipasi populasinya
pasien yang undergraduate, comparison-nya pasien yang graduate, outcome-nya improve aksesnya kayak gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, setelah sudah dokumentasikan, evaluasi, dokumentasi, kemudian sudah membuat summary table, nah baru kalian tulis. Output pembelajarannya kan dihasilkan satu literatur review ya. Silahkan buat literatur review. Nah, terdiri dari apa? Nah, terdiri dari introduction, body itu di sini discussion kalian, nah, kemudian conclusion, simpulan kalian, dan daftar pustaka yang kalian rujuk tadi menggunakan Mendeley. Oke, nah sekarang introduction terdiri apa? Nah itu latar belakang kalian gitu ya. Untuk memudahkan ya silahkan kalian pertanyaan penelitiannya tentang apa, reviewnya gitu ya, isunya tentang apa, kemudian apa yang sudah diteliti, apa yang sudah muncul, ada gaps enggak dalam topiknya. Nah, kemudian apa sih alasan kalian untuk melakukan review? Nah, itu harus ada di introduction ini ya. Oke. Kemudian apa kontribusi literatur review kalian ini? Itu harus ada di introduction. Nah, di body, nah discussion itu hasil penelitian kalian, hasil review kalian itu discuss ini. Silahkan apa temuannya, apa yang dihasilkan, bandingkan, gitu ya. Ada gap enggak, perbandingannya gimana, hasilnya gimana, kemudian rekomendasinya apa, nah itu di body. Kemudian simpulkan conclusion, biasanya conclusion itu 3 sampai 5 lembar ya. Nah, oke, apa sih hasil dari literatur review kalian? Bagaimana implikasinya? Oke, itu kemudian daftar pustakanya, list of reference-nya ditampilkan. Oke, ini contoh apa namanya literatur review ya. Ada systematic review nih. Nah, coba lihat. Nah, ini systematic review ya. Nah, nanti bisa diklik systematic review. Nah, ya, ini systematic review. Atau, nah ini systematic review ya. Oke. Nah, kalian bolehlah lihat contoh-contoh tentang apa namanya apa literatur review. Lihat contohnya, bagaimana caranya. Ya, itu saja mungkin dari saya. Silahkan dikerjakan tugasnya. Tugas akhirnya adalah membuat satu literatur review. Oke, satu orang satu. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.